Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada maghrib yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah tentunya menunaikan maghrib berjamaah. Terus kita ikuti majlis ilmu, majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat berangkat salam ke haribaan junjungan kita Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Nurul Ilham beserta jajaran kepengurusan yang hadir. Kemudian yang saya hormati ibu-ibu, terutama Ibu Ketua beserta seluruh anggota dan jamaah Masjid Nurul Ilham yang hadir pada maghrib yang berbahagia ini. Pada malam hari ini tentu kita melanjutkan hadis arba'in, yakninya hadis yang ke-20 dari 40 hadis yang tersedia di dalam kitab ini. Kitab ini dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah yang usianya hanya 45 tahun, tetapi karya-karya beliau luar biasa. Pada malam hari ini ibu dan bapak jamaah yang mulia, kaji kita adalah malu itu bagian dari iman. Nah, ini dia. Jadi malu itu bagian dari iman. An Abi Mas'ud Uqbah bin Umar Uqbah bin Amir wal Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW qala inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwah iza lam yastasi iza lam tastahi fasna ma syi'ta, rawahu Bukhari. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, murid Imam Ahmad bin Hanbal, mengkaji tentang hadis malu itu bagian dari iman. Jadi siapa orang yang memiliki rasa malu di dalam dirinya, berarti insya Allah iman sudah bersemayam di dalam dirinya. Malam hari ini kami malu dengan ibu-ibu karena jumlah ibu-ibu jauh lebih banyak dibandingkan kami bapak-bapak. Nah, ini bagian dari iman. Tentunya untuk menutupi rasa malu ini, kami akan senantiasa dan berupaya mengajak bapak-bapak yang lain untuk minggu-minggu berikutnya supaya bisa lebih ramai lagi, supaya kita tidak malu dengan ibu-ibunya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Ansari Al-Badri, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya sebagian dari apa yang telah dikenal orang dari ungkapan kenabian yang pertama adalah, apa kata Nabi? Kata Rasulullah, iza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak malu, kata Rasulullah SAW kepada sahabat, berbuatlah sekehendakmu. Ini hadisnya singkat saja. Jika kamu tidak malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Jadi malu ini ternyata sungguh luar biasa kedudukan di dalam diri. Bahkan ini menjadi barometer dari keimanan seseorang. Jadi untuk bisa mengetahui beriman atau tidaknya orang, berarti bisa dilihat dari sejauh mana dia memiliki malu pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya an-nazafatu minal iman.
Jadi al-haya'u minal iman. Al-haya'u minal iman, malu itu bagian dari iman. Jadi maka dari itu insya Allah di antara orang-orang yang memiliki rasa malu, dia akan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya al-haya'u minal iman, malu itu bagian dari iman. Nah, ibu-ibu, bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malu di sini ada malu kepada Allah, ada malu kepada manusia, ada malu kepada diri sendiri, dan juga malu kepada sesama saudara-saudara kita. Nah, inilah tanda orang-orang yang beriman. Nah, ibu apa jamaah yang mulia, kita ambil dulu makna dari hadis ini. Perintah ya, ataupun makna di dalam hadis ini, yang pertama adalah jika kamu tidak punya malu, maka lakukanlah apa yang kamu inginkan. Kira-kira hadis ini menyuruh kita berbuat apa yang kita kehendaki, atau hadis ini perintahnya malu, Bu? Apa kira-kira? Nah, berbuatlah kamu sekehendakmu apa saja yang ingin kamu perbuat jika kamu tidak malu. Nah, berarti hadis ini adalah hadis yang memerintahkan kita untuk memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara contoh malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah jika orang sudah memiliki rasa malu kepada Allah, malu dia apabila dia terlambat melakukan sholat. Dia malu kepada Allah, berarti imannya sudah sempurna. Dia malu kalau orang sudah mengaji di masjid, katakan sholat subuh, ya, kaset tilawah sudah dihidupkan, kemudian malu kita kepada Allah kalau kita masih di dalam selimut. Itu perlu. Berarti malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ini sudah hadir di dalam diri kita, insya Allah mudah-mudahan maka iman akan semakin kokoh di dalam diri kita apabila kita merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kita kalau salat subuhnya jam 6:30. Jadi kalau ada orang salat subuhnya jam 6:30, berarti seakan-akan tidak merasa malu kepada Allah. Jadi mesti salat subuh kita lakukan dan kita upayakan bagaimana semaksimal mungkin bisa kita lakukan tepat pada waktunya. Karena waktu salat waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi panggilan salat itu adalah waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu subuh jelas waktunya. Waktu zuhur jelas waktunya. Waktu asar jelas waktunya. Waktu maghrib isya jelas waktunya. Jadi maka dari itu orang yang sudah punya rasa malu kepada Allah, maka dia akan berusaha untuk bisa sholat tepat pada waktunya. Kira-kira bisa nggak ibu dan bapak? Insya Allah ya. Insya Allah. Kenapa? Karena malu bagian dari iman. Nah, ibu apa jamaah yang dimuliakan Allah SWT, nah apabila kita merasa malu di waktu kita terlambat melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, berarti iman sudah mulai ada. Bahkan insya Allah iman itu akan akan istiqomah di dalam diri kita ketika rasa malu ini sudah bersemayam dia. Nah, ibu-ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah kemudian juga begitu. Malu kepada sesama, malu kepada saudara kita, malu kepada anak-anak, ini penting. Ada orang rajin anaknya ke masjid, ngajinya luar biasa, hampir tiap maghrib anaknya ke masjid, tapi kadangkala bapaknya tidak terfikir untuk ke masjid. Berarti dia tidak punya rasa malu kepada anak. Ini penting.
Jadi ibu bapak jamaah mulia, jangan sampai kita hanya menyuruh anak kita untuk sholat ke masjid. Nah, kamu sholat di masjid, ikuti guru-gurumu. Tetapi justru ayah dan ibunya tidak sholat di masjid. Nah, berarti kita harus menanamkan rasa malu kepada anak-anak kita, karena kita merupakan contoh dan tauladan bagi mereka. Nah, ibu-ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti al-haya'u minal iman, malu bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita camkan, harus kita tanamkan di dalam diri kita. Nah, kemudian malu kita kepada waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai kita balik sampai hari ini sudah berapa tahun ibu dan bapak? Kita diwajibkan sholat itu semenjak kapan, Pak, Bu? Semenjak kapan, Bu? 10 tahun. Yang lain? Yang wajib. Iza balaga. Nah, jadi kata Rasulullah SAW, iza balaga sab'a sinin, apabila anakmu berumur 7 tahun, maka perintahkan dia untuk sholat. Ajak mereka. Berarti proses mengajak. Iza balaga asra sinin fadribu alaih. Apabila anak kita berumur 10 tahun tapi masih belum mau dia sholat, maka fadribuhum alaih, maka boleh kita memukul, tetapi memukul untuk memberikan pendidikan kepada mereka. Ya, Bu, Pak? Gitu. Jadi apakah 10 tahun itu sudah diwajibkan dia sholat? Tergantung balik atau tidaknya anak. Jadi kalau anak si perempuan misalnya, walaupun umurnya belum sampai 10 tahun, tetapi dia sudah hadir waktu tidak sholat, itu sudah ada, berarti baliknya mulai dari situ. Apabila anak laki-laki sudah mimpi di malam, artinya mimpi basah ataupun suaranya mulai berubah, berarti dia sudah balik. Jadi kalau ada orang yang tak mimpi-mimpi sampai sekarang, berarti belum balik. Ya, mana tahu ada kan? Tapi insya Allah itu akan hadir. Jadi kita malu kepada anak kita apabila anak kita sudah balik, kemudian kita perintahkan dia untuk sholat, kita perintahkan dia untuk ngaji, tetapi orang tua tidak melaksanakan itu. Mesti kita harus malu. Jadi ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita bayangkan sudah berapa umur yang kita pakai hari ini, ya, sudah berapa banyak dosa yang pernah kita lakukan, apakah seimbang dengan amal-amal yang kita lakukan? Ini mesti kita harus evaluasi. Itu penting. Nah, ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi maka dari itu kita malu kepada diri kita apabila umur kita bertambah tetapi keimanan kita tidak meningkat. Berarti malu itu belum sempurna di dalam diri kita. Itu belum. Coba kita bayangkan Bapak Ibu jamaah yang mulia, kita berkaca, dulu rambut kita hitam, sekarang sudah mulai memutih. Jadi kalau rambut itu sudah memutih, bisakah dia hitam dengan sendirinya? Tak bisa, kecuali kalau dihitamkan. Mungkin bisa. Tapi insya Allah. Jadi siapakah orang yang pertama dihinggapi uban di kepalanya? Yakninya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim. Jadi pada waktu itu, karena Nabi seorang Nabi, tentu dia dekat dengan malaikat. Dia berdialog dengan malaikat, ya. Apakah dia bisa melihat? Walau alam, karena dia seorang Nabi dan Rasul yang dimuliakan oleh Allah. Namanya Ibrahim alaihissalam. Jadi orang yang pertama beruban menurut sejarah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada suatu kali dia berdialog dengan malaikat Israel, malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Apa dialognya? Karena saking dekatnya, wahai Israel, andai kata nanti saya akan meninggal dunia,
mohon kasih saya dulu aba-aba, jangan langsung engkau cabut wahai Israel. Kasih dulu tanda-tanda. Kata malaikat Israel, baik, siap wahai Ibrahim alaihissalam. Ternyata beberapa hari setelah itu datang lagi Israel. Apa kata Israel? Ibrahim, hari ini kamu harus berangkat menghadap Allah. Nyawanya akan dicabut. Hari ini adalah hari kematianmu wahai Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Wahai Israel, dulu kan kemarin kita kan sudah ada pembicaraan. Kamu akan mengambil nyawaku ini dan sebelumnya akan mengasih tanda-tanda. Apa kata malaikat Israel? Wahai Ibrahim, bukankah tanda-tanda itu sudah ada pada dirimu? Coba perhatikan dulu, rambutmu hitam, sekarang sudah mulai putih. Berarti rambut yang putih itu, ibu bapak jamaah mulia, adalah dia sedang berkomunikasi dengan kita bahwa umur kita semakin singkat. Ya, umur kita semakin singkat. Ini adalah ada sinyal yang disampaikan oleh Allah melalui uban, pertanda bahwa kita berangsur-angsur menghadapi sebuah kematian. Nah, itu salah satu informasi bahasa yang tersirat, walaupun tidak tersurat, tetapi tersirat bahasa uban yang disampaikan kepada makhluk yang ada di muka bumi ini. Kira-kira ibu dan bapak jamaah yang mulia, yang beruban itu manusia saja atau termasuk kambing? Mana kira-kira? Sapi ada beruban? Hah? Nah, karena binatang itu dia tidak perlu komunikasi itu. Kenapa? Karena akhir kehidupan binatang ya sudah. Kalau dia sudah mati, sudah disembelih, selesai. Dia tidak lagi nanti untuk mendapatkan balasan baik, balasan kebaikan ataupun balasan keburukan di akhirat kelak nanti. Tetapi kita dijanjikan oleh Allah. Kita semua dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk dan punya peluang untuk hadir di surga Allah Subhanahu wa taala, kecuali bagi orang yang tak mau. Nah, coba bayangkan, itu luar biasa. Sama dengan seorang guru, sebenarnya ibu dan bapak guru itu sudah menyiapkan nilai 100 untuk seluruh muridnya. Tergantung berapa yang dicapai oleh muridnya tersebut. Nah, padahal guru sudah menyiapkan nilainya 100. Nah, tapi ada yang mengambil 50, ada yang 30, ada yang 90. Itu tergantung. Jadi salah satu komunikasi alam memberitakan kepada kita bahwa kematian itu semakin dekat. Itu bisa dibuktikan melalui fisik kita. Dulu Ibrahim gigimu lengkap, sempurna dan kokoh. Coba perhatikan sekarang. Kata Nabi Ibrahim memang sudah mulai banyak yang rontok. Ibu-ibu, bapak yang hadir malam hari ini, sudah adakah giginya yang rusak? Sudah adakah giginya yang tanggal? Banyak. Berarti gambaran malaikat Israel kepada Nabi Ibrahim berarti itu pertanda apa? Pertanda bahwa kematian itu semakin dekat. Jadi maka dari itu, silakan ibu dan bapak kalau mau mengansur-ansur membeli kain kafan, silakan. kan mau ansur-ansur gitu. Gimana kira-kira Bu, Pak? Ada enggak kira-kira kita yang berani beli kain kafan? Inilah kafan untuk membungkus kematianku nanti. Ada enggak? Saya kemarin rencana beli, Pak, tapi istri tak setuju. Ini pula masalahnya. Enggak tahulah apa menyebabkan tak setuju. Dan saya ingin membeli itu. Kita mencontoh pada para ulama salafus soleh, ya, orang-orang taat di masa silam itu
dia sudah mempersiapkan kafan di lemarinya. Gimana kira-kira tuh? Mau kita pesan pertemuan berikutnya? Biar saya nanti lobby Ibu Rini di rumah. Gimana kira-kira? Nah, Bapak Ibu jamaah mulia, kenapa orang takut dan tidak mau mempersiapkan kafan? Karena dia tidak setuju dengan kematian itu. Iya kan? Kurang setuju. Kenapa? Bukan kematian dia tidak setuju, tapi persiapan bekal untuk itu belum disiapkan secara matang. Iya kan, Bu? Tetapi andai kata kapan tidak kita beli, kira-kira apakah ada motivasi kita untuk selalu mentaati Allah SWT? Insya Allah ya, Bu, insya Allah. Jadi kalau mau pesan, kita pesan. Jadi artinya apa? Ibu dan bapak jamaah yang mulia, kita mempersiapkan bekal untuk hari esok. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat, dan hendaklah memperhatikan apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari esok. Kalau untuk di Idul Fitri kita pulang kampung, misalnya pulang kampung, mudik itu coba bayangkan seperti apa persiapan kita, Bu. Seperti apa kira-kira? Jadi bermacam-macam. Ada malahan sengaja itu belanja mingguannya itu dicelengkan sebagian. Untuk apa? Dia mengatakan ini untuk pulang kampung di Idul Fitri nanti. Jadi berarti itu bekal. Tetapi pulang mudik, pulang ke kampung itu insya Allah akan ada harapan kembali jika Allah memberikan izin. Tetapi ada saat mudik tak balik-balik lagi. Bila kira-kira kapan tuh, Bu? Kapan, Bu? Di saat hadirnya malaikat maut itu. Namun persoalan ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak kasih tahu kapan si A ini meninggal? Kapan ibu ini meninggal? Kapan bapak ini meninggal? Kenapa Allah tidak kasih tahu kapan hari yang pastinya? Kenapa kira-kira, Bu? Pak. Ada orang contohnya dia sedang bangun rumah, pondasinya sudah siap, tetapi dia sudah tahu bahwa di akhir Maret saya harus meninggal. Kira-kira dilanjutkan tidak pembangunan rumah? Abu, lanjut tidak kira-kira? Jadi artinya apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak beritahu kapan seseorang itu akan meninggal supaya tidak terjadi keributan di muka bumi ini? Iya kan, Bu? Itu dia. Seorang suami sudah nampak sama dia, ya Allah, di akhir tahun ini ternyata engkau ambil. Jadi tentu kita sedih. Jadi artinya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan, yang ketiga adalah kenapa Allah SWT tidak kasih tahu kapan saat kita meninggal itu? Karena persiapan kita lebih matang lagi. Kenapa? Karena dia bisa jadi datang secara tiba-tiba. Makanya kita mesti selalu mempersiapkan diri untuk itu. Jadi apa bentuk dan cara mempersiapkan bekal untuk itu? Salah satu yang ibu bapak lakukan malam hari ini adalah kita hadir di dalam majelis ilmu. Walaupun ustadznya itu aja, tapi tak masalah. Yang kita gaji adalah hadis arba'in, memang kitab yang ditinggalkan oleh para ulama. Itu. Jadi maka Bapak Ibu jamaah mulia, kalau berbentuk kajian ini, kita memang tidak bisa lari dari konsep apa yang kita bahas. Kalau mencari kaji-kaji yang memang harus banyak humornya, banyak lawaknya, tak jumpa di sini. Ini kajian. Beda dia dengan tabligh akbar, beda dia majlis ta'lim. Ini adalah kajian yang memang kita harus membaca buku dan kita telaah secara bersama-sama. Timbul pertanyaan, kenapa Imam Mazhab itu yang terkenal? Kenapa Imam Hanafi terkenal? Kenapa Imam Malik terkenal? Kenapa Imam Syafi'i terkenal? Kenapa Imam Ahmad bin Hanbal terkenal? Karena buku-buku ilmu mereka itu ada sampai hari ini. Artinya kalau ingin menjadi orang yang terkenal, tentu ada karya-karya yang kita tinggalkan. Apa karyanya? Mungkin karya tulis,
bisa jadi. Atau mungkin kebaikan-kebaikan program yang kita buat di daerah ini, itu adalah sesuatu yang akan dikenang oleh orang lain di saat kita sudah tiada nantinya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi maka dari itu marilah kita menjadi orang yang malu kepada Allah apabila kita tidak benar-benar melaksanakan perintah Allah. Malu kita dengan diri kita. Kita berkaca, dulu rambut ini hitam, sekarang mulai putih. Gigi ini kemarin itu kokoh, sekarang sudah mulai rapuh. Nah, coba bayangkan itu. Itu pertanda bahwa memang akan ada akhirnya kehidupan ini. Makanya kita contohkan kemarin itu, kita buat sambal misalnya. Sambal baru, enak yang luar biasa. Kita kasih sasa, kita kasih tomat, lengkap semuanya. Tapi jika dia dibiarkan saja berbulan-bulan sampai bertahun, maka sambal tadi akan busuk. Itulah dunia itu. Nah, tapi kadang-kala Bapak Ibu yang mulia, karena ikatan dengan dunia itu kokoh, sehingga ikatan kepada Allah itu sedikit mulai rontok, mulai berkurang. Kenapa? Karena ikatan dengan sesuatu benda. Nah, ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi maka dari itu malu kepada kita kepada diri sendiri. Kenapa? Karena nikmat yang diberikan oleh Allah belum seimbang dengan ibadah yang kita lakukan. Kita harus malu kepada Allah. Nah, ada sebuah kisah inspiratif ibu dan bapak yang mulia. Ada kakek-kakek ya, kalau ditengok umurnya memang sudah tua. Rambutnya sudah beruban. Kemudian kulitnya sudah mulai kendor. Bahkan terlihat orang mengatakan perkiraan umurnya itu 75 tahun, Pak. Nah, pada suatu kali ibu bapak yang mulia, kakek ini ditanya oleh seseorang, "Kek, umur kakek sekarang berapa?" Kakek itu mengatakan, "Nak, umur kakek baru 15 tahun." Gimana kira-kira itu? Kakek-kakek rambutnya semuanya sudah beruban, kulitnya sudah berubah, bahkan sudah mulai bongkok. Dia mengatakan umur saya baru 15 tahun. Kira-kira yakin gak anak muda ini, Bu, Pak? Bu, Pak, yakin gak? Penasaran dia. Dia tanya yang kedua, anak kakek berapa? Dia mengatakan anak saya 1 orang. Kemudian setelah diselidiki oleh anak muda ini, ternyata anaknya bukan 1, bahkan lebih dari 10. Anaknya 11 orang. Pertanyaan yang ketiga, harta kakek sekarang berapa? Dia mengatakan harta saya 400 dirham. Semakin penasaran anak muda tadi. Kenapa kakek ini? Dia mengatakan baru umurnya 15 tahun. Apa kira-kira yang terjadi? Nah, beberapa hari setelah itu, anak muda tadi datang ke rumah kakek itu menyampaikan bahwa dia sangat penasaran. Saya ingin tanya kembali, kenapa kakek mengatakan umur kakek baru 15 tahun? Dia jawab, "Nah, kenapa kakek katakan umur kakek baru 15 tahun terakhir inilah kening ini baru bisa sujud di hadapan Allah." Berarti umurnya baru 15 tahun yang termanfaatkan untuk kebaikan. Padahal 60 tahun sebelumnya, kata kakek itu, saya tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka geleng-geleng kepala anak muda tadi. Ternyata kakek ini mengatakan umurnya 15 tahun, baru 15 tahun terakhir inilah dia sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaan yang kedua, kenapa kakek mengatakan anak kakek 1? Dia katakan, "Nah, memang jumlah anak kakek yang dilahirkan dari rahim istri kakek sebanyak 11 orang. Tetapi di waktu kakek nanti akan dimandikan, di saat akan dikafankan, cuma 1 orang yang bisa untuk menyelamatkan kakek. Yang lain itu tidak ada satupun." Wah, ini luar biasa nih. Kemudian pertanyaan, kenapa harta kakek baru 400 dirham?
Karena itulah baru yang bisa kakek belanjakan di jalan Allah. Itulah yang baru kakek infakkan ke Masjid Nur Ilham. Padahal harta yang banyak sebelum itu tidak kakek pergunakan. Tetapi bersyukurlah kakek ini dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini cerita inspiratif yang luar biasa. Dan bahkan cerita yang kedua Bapak Ibu yang mulia, saking waraknya dia. Apakah saya pernah ceritakan atau belum, wallahu alam. Ada seseorang mau mencuri pepaya. Sudah saya sampaikan, Bu? Belum ya? Dia sedang dia punya pepaya, ternyata malam itu dicuri oleh orang. Bahkan dia berharap bahwa pepaya ini besok pagi akan dipanen. Ternyata malamnya dicuri oleh orang. Kalau kita kira-kira apa yang kita lakukan, Bu, Pak? Apa yang kita lakukan? Mungkin kita sumpahi orang itu. Ya. Tetapi Masya Allah, ibu yang punya yang punya pepaya ini, bukannya dia malahan marah-marah, tetapi ternyata ada satu lagi yang mau masak, diambil tangganya, ditaruh di batang pepaya itu. Apa tujuannya? Supaya maling tadi tidak sulit lagi manjat ke atas. Nah, gimana kira-kira tuh? Bisa enggak kira-kira tuh? Hah? Coba bayangkan itu. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu yang mulia, di waktu tangga bagus ditaruhnya di situ, disitulah maling tadi bertobat kepada Allah, menangis dia. Ternyata ibu yang punya kebun ini luar biasa orangnya. Besok dia datang, "Nek, Bu, saya yang mengambil pepaya itu." Akhirnya dia menjadi orang alim. Gara-gara apa? Gara-gara nenek tadi mengasih tangga untuk mengambil pepaya berikutnya. Nah, kalau kita gimana kira-kira? Nah, palingan kita intip-intip kapan dia mau datang lagi. Ya kan, Bu? Nah, itu dia. Berarti Masya Allah dia memang orangnya warak. Dia sangat yakin dan percaya ternyata memang ada rezekinya di situ. Tetapi Masya Allah dengan inspiratif yang dilakukan oleh ibu ini, sehingga maling tadi akhirnya bertobat kepada Allah. Begitu juga malunya Abdul Qadir Jailani, dia malu kepada Allah kalau berbohong. Pada suatu ketika Bapak Ibu dia ingin menuntut ilmu, sesampai di pertengahan jalan yang dilewati Abdul Qadir Jailani bersama rombongan pedagang, ternyata jalan itu rawan luar biasa. Jalan itu rawan luar biasa, perampok bukan 1-2 orang, tetapi puluhan orang. Tetapi karena para pedagang tadi untuk mencarikan nafkah untuk anak istrinya, dia sangat berhati-hati sekali supaya tidak jumpa dengan perampok tadi. Tetapi walaupun jumlahnya mungkin puluhan sampai 20 orang, tapi ada satu komando yang luar biasa, yang paling ditakuti orang. Ketika itu ibu bapak jamaah mulia, ternyata benar-benar jumpa sama Syekh Abdul Qadir Jailani bersama rombongan yang lain. Perampok itu sudah merampas barang-barang dagangan, diambil hartanya, diambil uangnya. Terakhir giliran dia. Dia mengatakan, apa kata perampok? Kamu mana hartamu? Mana uangmu? Abdul Qadir Jailani mengatakan, setelah dia diperiksa oleh rampok tadi, disaku kantong-kantong tidak ada. Dia mengatakan, wahai perampok, kebetulan ibu saya menaruh uang itu di belakang sini, dijahitkan. Wah, coba bayangkan itu. Harusnya perampok ini nggak tahu dia, tapi dia kasih tahu. Ini ibu saya, ditaruhnya uang di belakang, dia jahitkan supaya tidak hilang. Ini uangnya. Coba bayangkan itu. Gimana kalau kira-kira kita, Bu? Nah, ternyata apa yang terjadi ibu bapaknya mulia? Akhirnya ditanya, perampok ini penasaran. Kenapa perampok ini penasaran? Dia panggil bosnya, ya, orang yang paling ditakuti itu, bosnya datang. Dia tanya, apa yang menyebabkan kamu jujur sekali mengatakan bahwa ada uang di dalam bajumu bagian belakang, padahal kami tidak tahu. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Sebelum saya berangkat dari rumah untuk menuntut ilmu ke sebuah daerah, ke sebuah negara, kata beliau, saya dipesankan oleh ibu saya, nak, jangan pernah bohong dalam hidupmu. Wah, luar biasa.
Akhirnya bagaimana? Hampir 20 orang perampok tadi bertobat akhirnya, ibu bapak jamaah yang mulia. Kemudian berguru kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, Masya Allah. Coba bayangkan. Dan juga sejarah yang kedua, inspiratif yang kedua namanya Fudail bin Iyad. Bagaimana Fudail bin Iyad? Fudail bin Iyad ini adalah perampok ulung yang sangat disegani, yang sangat ditakuti oleh orang yang lewat. Bahkan kekuatan dan kehebatan Fudail bin Iyad ini, bapak dan ibu, 1:10 dia tetap menang. Bayangkan itu bagaimana fisiknya itu. Pada sebuah ketika di waktu perjalanan, para pedagang bercerita, kita di daerah ini harus hati-hati. Kenapa? Di sini ada Fudail bin Iyad, sempat kita dirampas, bukan hanya yang hilang harta kita, tapi nyawa pun bisa hilang. Terdengarlah oleh Fudail bin Iyad ketika itu. Dia datang, dia mengatakan, sayalah yang dinamakan Fudail bin Iyad ini. Kira-kira pedagang tadi gimana kira bu? Gimana kira-kira? Tentu ketakutan. Tapi kata Fudail bin Iyad, kamu jangan takut. Saya sudah lama melakukan perampokan ini, hampir setiap korban saya bunuh. Tetapi mendengar ungkapanmu, saya kaget dan bertobat kepada Allah. Kenapa? Ternyata selama ini aku adalah orang yang paling ditakuti. Akhirnya dia bertobat kepada Allah. Berarti walaupun awalnya dia perampok ulung, tapi hadir malu itu pada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bertobat. Nah, ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita azam dan kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita harus menjadi prinsip pemalu dalam kehidupan kita. Tentu malu melakukan segala kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kami bapak-bapak, karena tadinya kami malu karena jumlah kami sedikit dari ibu-ibu, sekarang kami tak malu lagi karena sudah bertambah dia. Cara kami memang bijaksana. Kenapa bijaksana? Supaya nampak masjid ini penuh, kami bagi-bagilah, situ 2, situ 2, gitu bu. Ibu-ibu kan menumpuk. Inilah cerdasnya bapak ini. Mudah-mudahan berikutnya bisa lebih ramai lagi kita. Jadi kami karena malu dengan ibu-ibu. Itulah dia. Jadi ibu bapak jamaah yang mulia, itulah kajian kita di bab al-haya'u minal iman, ataupun iza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu, silakan kamu berbuat apa saja. Inilah pelajaran kita malam hari ini. Mudah-mudahan kita tetap semangat, dihilangkan rasa bosan dan jenuh oleh Allah dari hati kita. Semoga Allah kumpulkan kita di majlis ilmu bersama Rasulullah, tentunya di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Jadi demikian Bapak Ibu yang mulia, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan lafaz hamdalah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.